Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini nggak terasa kan udah kelas 12 ya. Alhamdulillah. Terus gimana? Sebenarnya kerasa juga. Rasa ya? Rasa kalau Rasa Pak. Nano. Keren. Ini bukan rasa es krim ya. Rasa taruh. rasa sayang, Rasa sayang. lihat MUK rasa sayang. Ini kelihatannya ada banyak yang nggak hadir ya? Siapa yang nggak hadir? Adit. Adit, Denis, Neni, Demi, Don, Jarwo. Oke. Banyak. Ya, oke. Ya, sebelum mulai pembelajaran, apa baiknya kita berdoa, menurut kemarin sudah masing-masing dimulai. Amin. Amin. Oke, Pada bab Bapak-bapak. pertama ini ya, di kelas 12 kan akan mempelajari tentang kaidah pencacahan. Udah pernah dengar belum? Pertama, Belum ya? saya mau bab TBK, Pak. Bab pertama kalau dibaca aja deh Bapak. Kok sudah TBK aja? BABA, BID. Ya, nggak baik ya Mas Gio? Pak, bab 2 itu Kita sini ada, dulu Pak. aja. Hah? Pak, bab 2 itu ada, Pak. Iya. Berdua ya. Dua. Ya, tes Pak. Oke, kita ke pemandu makna ya. Tolong dibaca Mbak Santi, Mbak Santi. Pernah? Dalam gua HP yang terkunci nih. Pak, dari tadi tuh itu nggak mau terus penting dia aja pengen baca Pak. Pak, aku izin Pak. Ya. Kamar mandi. Izin ya. 5 menit ya. Ngapain bawa HP? Kamar mandi? Enggak. Berapa ini? Izinnya Pak. Ya, Cara buka HP yang terkunci Pak. dari sini. Oh, Bapak nggak bilang yang mana yang baca? Pernahkah kalau yang ponsel kalian menggunakan PIN? Lanjut. Oke. Sabar Pak. Sabar nafas. Iya. PIN pada layar kunci menjadi salah satu fitur favorit karena bisa menjaga privasi pengguna. Pada umumnya PIN pada ponsel bisa diatur menjadi 4, 6 bahkan banyak digit angka 0 sampai 9. Jika kamu lupa dalam kasus PIN 4 digit, kira-kira berapa kali percobaan yang bisa kamu lakukan untuk menemukan PIN yang sesuai? Nah, ini siapa yang di sini HP-nya pakai PIN? Coba tangan. Wah, banyak yang pernah ada kasus lupa PIN nggak? Enggak, pernah. Aku jadi. Gimana? Yang pernah? Gimana? Kenapa? Yang pernah? Oh, kalau servis. diganti, Pak. Iya. Berarti kasih. Saya pas ketemu sama servis, akunya dituduh maling Pak. Karena kamu nemu ya sebenarnya. Karena kamu nemu ya. Ya, jadi kalau misalnya ya HP ada 4 digit nih, 4 digit, 1, 2, 3, 4. Kalian pernah berpikir nggak kalau kalian misalnya mau nyoba ngasal itu, kira-kira ada berapa percobaan yang bisa kalian lakukan agar kalian menemukan PIN kalian yang lupa itu? 3 kali. Satu kali udah ganti saya langsung nyerang Pak. Ya masa kalau ya harus patah menyerah dong. Oh ya gitu Pak. Berarti Sampai kalau misalnya kunci iPhone 15 Pro Max, wih, gas. nah, kalau tidak bisa menyerah, ya kan? Nah, kita akan mempelajari bagaimana caranya itu sebenarnya di kaidah bacaan ini. Kayak motivasi pembelajaran dulu. Karena Descartes itu penemu koordinat Cartesius, sudah pernah belajar itu koordinat Cartesius. Sudah kelas 12 ya Mas Aska? Sudah pernah. Saya sering itu, Pak. Kata Descartes gini, tidaklah cukup hanya memiliki pikiran yang baik, yang terpenting adalah menggunakannya dengan baik. Terus paham nggak kalian? Enggak. Ya, jangan cuma teori doang, aplikatif kok jadi orang, dan cuma omong tok ote. Jadi tindakan juga harus kita Bapak lakukan. lagi Inggris siapa Pak? Nggak ada. Mirip ini, Pak. Adanya kayak orang Inggris Pak. Mirip ini, Pak. Mirip kata-katanya Timothy Ronald, Pak. Saya semuanya kenal, ya. Itu deh. Kamu dari tadi Timothy Ronald terus kamu emang ini ya? Ini dia ya? teman saya udah beli Bitcoin. Jangan masuk akademi Adanya apa? Kripto. kripto.
Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini mari kita diskusi tanya jawab dan ELAPD berbasis live auction. Peserta didik dapat menentukan pemecahan masalah konseptual dan kaidah pecahan aturan perkalian dengan cermat. Jadi pada pembelajaran pada hari ini kita mempelajari terkait aturan perkalian ya. Dikali. Nah, apa sih aturan perkalian itu? Jadi rumus ini digunakan jika kita punya beberapa kasus yang bisa dipilih dikombinasikan secara bersamaan atau saling tergantung satu sama lain. Rumus kaidah pecahan untuk perkalian ini biasanya dipakai untuk menghitung banyak kemungkinan susunan atau kombinasi dari beberapa objek yang saling bergantung. Contoh objek yang saling bergantung ini kayak kasus pin tadi ya. Kan dia melibatkan angka dan angka-angka itu saling bergantung di tiap digitnya. Masih belum masuk? Oke, nggak apa-apa. Bergantung ini nggak Pak? Kita dari contoh yang paling sederhana dulu. Tolong dibaca Rahma. Gimana Pak? Di suatu hari yang cerah. Di suatu hari tanpa Di suatu hari yang cerah, Hira pergi untuk membeli makanan dan meminum mandi di warung Bu. Sesampainya di warung, Hira melihat ada 5 menu makanan dan 4 minuman. Berapa banyak kemungkinan makanan dan minuman yang dapat dipilih oleh Hora, itu Hira. Pak, ada yang Dan dua kali ya, jadi kayak gini ya. Pak, papa telepon. Jadi ada apa saja makanan makanan. sama Minum ya. emang ada apa sih ini? Ada Pak? Snack. Bukan. Rokok Pak biasanya Pak. Berapa sama kartu ini Pak? Kartu Makanan. Misalnya apa makanan? Ayam teriyaki, ayam teriyaki. Seblak. Ayam. Teriyaki. Sempong. Seblak. Gelap. Ayo Cireng, apa? cireng. Batagor. Cilok. Cireng. Cireng. Askor. Kue pancong. Udah cukup. Belum. Cukup aja ya. Misalnya ini di warung begini ada ini Pak. Terus minumannya apa? Blue Ocean. Tumis harimau. Maca. Minuman tumis harimau. Ada. Mango latte. Jamu. Kan panas enggak pakai. Teh hijau. Es teh nggak pakai teh. Panas. Es teh panas. Americano. Karena ya Americano kayak di warung biasa soalnya udah habis masakan. Jadi cuma dapat ini. Tapi kurang satu. Ini tuh sebenarnya pas, tapi ini sebenarnya kurang bawah lagi biar jelas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enggak kok. Berapa? Satu Pak. Kurang satu bener. Kenapa dia? Tuh, di daerah ringan. Ikro. Oh iya. Nah, pokoknya kemungkinan makanan itu lebih dipilih oleh kita. Sangat banyak sekali ya. Kalian tahu nggak berapa? Kalian tahu nggak berapa? Jadi kalau misalnya di sini kan ada makanan minuman. Nah, kita bisa pilih misalnya ayam sama blue ocean. Berarti ada satu kemungkinan. Ayam sama matcha, satu kemungkinan. Ayam sama mango latte. Nah, kan masih banyak kemungkinan yang terjadi ya. Kira-kira berapa? Ada yang bisa merumuskan ya? Dari mana dapat 20? Mbak Emang? Karena makanan dan minuman itu dipilih bersamaan Pak. Ya. Kali saja. Woi, tepuk tangan dulu. Benar ya? Jadi inilah konsep dari aturan perkalian. Jadi kita mengalihkan semua pilihan opsi-opsi yang ada. Jadi ini tinggal di 5 dikali 4 hasilnya 20, maka akan ada 20 kemungkinan. 20 kemungkinan sudah saya contohkan di sini misalnya ayam blue ocean, ayam matcha, ayam mango latte, ayam teh panas. Nanti lanjut lagi ke sebelah blue ocean, sebelah matcha, sebelah mango latte, dan gitu jika dijabarkan itu akan banyak sekali. Sebelum baca sepertinya menarik kan? Gak bisa, jadi di konteksnya ini dia hanya memilih satu makanan dan satu minuman gitu Mas Sofan. Kalau misalnya dia milih 2 makanan itu nanti berbeda lagi, dan itu nanti mungkin akan lebih lanjut ya pemahamannya, karena ini kita baru pemahaman dasar. Lanjut ya. Nah, ayo bereksplorasi. Jadi silakan kalian scan barcode ini untuk nanti. Pak, ada HP Pak. Live auction. Pak, saya nggak bawa HP Pak. Gak ada paketannya Pak. Pak nggak bisa Pak. Ada wifi. Pak nggak bisa Pak. Kok tiba-tiba eksplorasi nih Pak? Ya kan ini Karena sudah kita di luar aja Pak. Kan kita bereksplorasi di luar kan Pak. Oke, bentuk formatif. Jadi silakan di scan. Pak, aku bapak lewat jadi nggak bisa di scan.
Kau sudah siapa? Apa tadi lewat kan bisa di-skip. Pak ini apa Pak? Kalau bisa? Wait, Cepat tadi. gimana? Wait. Pak, apa Pak? Mana ini Pak? Ada pertanyaan Pak. Mana yang masih ada di dalam mana? Mana? Wah ini kok Ya emang ini tuh dijawab, ini tuh dijawab. 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 Aku jawab. aku jauh. Oke, udah semua ya. Pak, awas Pak, pemerintah. Ya Pak. Nah, silakan simak masing-masing di LKPD-nya. Baca Pak. Wait. Iyo, Simak, Mai. Mau coba atau jawab sendiri-sendiri atau mau kita bahas sama-sama? Bareng-bareng. Oke. Nomor 1, masih ingatkah kalian dengan aturan penjumlahan pada pertemuan pekan lalu? Dari contoh kasus di bawah ini, tuliskan cara pemecahan masalah yang sesuai menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Nah, jadi di situ ada 3 pertanyaan ya, silakan dipencet ininya nanti, terus nanti ada pilihan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Tito memiliki 2 buah smartphone merek Xiaomi dan 3 buah smartphone merek Lompong. Aturan penjumlahan. Lompong. Penjumlahan. Itu buat tentukan banyak cara. Banyak cara. Lalu di Kemana di Memek memiliki dua bentuk. Diketahui ini berapa jawabannya? Nah, Pak, sudah selesai saya. Sudah dikumpulkan? Sudah, Pak. Aduh, Sudah finish. sudah Pak. Sudah ada sini. Apa yang terakhir Dasar bisa kamera. cepat? Diisi Bang. Iya. Ini langsung dikirim Pak. Kirim, finish. Finish. Perkalian semuanya. Finish him in tomorrow. Gimana? Namanya ini, Pak. Nama saya. Aku Bento. Kan bertatu. Mantap bertato. Hidupku dua. Akhirnya gua perlunya gua. Dua meja punya Pak, umpan dong. Lihat umpan itu. Jadi itu loh. Nomor 2 ini adalah aturan perkalian ya. Oh, ini jawabannya nggak bisa diblok, Pak. Dikali loh. Ini nggak bisa diblok, Pak. Jalannya. Hidup agak ini. Silakan itu, Pak. Silakan, Pak. Oh, lau. Harusnya kita sama-sama. Ada hasilnya nanti. Gimana kan sekarang? Hasilnya itu di sini. Iya. Canggih kan? Buat kayak besok juga ini kalau mau lihat. Mana Ada di sebelah sini. Udah, betul. Jawabannya di sini. tulis lagi? Oke, kita cek ya. Ya, makasih. Wait, wait. Oh, ini nilai tidak bisa ekspos ini. Kita bahas punya Lolox. Ini siapa Lolox? Waduh. Ya, kita buka punya Lolox ya. Apa nanti soalnya itu? Itu masuk lagi. Itu masuk lagi. Bukan teman-teman loh. Coba cari. Lolox. Tolong Bisa pakai ini ya, pakai. Kok ini aturan perkalian? Ini tuh drop down atau bisa angka ini? Bisa Angka. Orang kalau banyak. Pak, kita pernah sih Pak. Salah Bisa. satu doang. Itu ini ya hasilnya Pak. Kan, itu guru sebelah. orang apa tuh? Orang apa? Ini kita bahas ya. Cariin. Oke, yang satu, Tito memiliki 2 smartphone merek Xiaomi dan 3 smartphone merek Ipong untuk dibawa ke sekolah. Ada nggak merek Xiaomi sama Ipong? Ini Xiaomi.
Tentukan kebanyakan itu miss smartphone. Nah, ini jelas aturan penjumlahan ya. Udah masih ingat kemarin gimana peraturan penjumlahan? Berapa? Aturan penjumlahan itu dia tidak bisa digabung. Misalnya, kau punya 3 motor. Motor apa misalnya? Honda. Honda semuanya. Iya. Honda 1, B. Honda 2, Honda 3 ya. Honda. Nah, terus ada mobil ada 2. Revolto. 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 Apa Revolto? Renault. Revolto. Renault. Revolto Re. sama Lambo. Renault. Sama-sama. Lambo. Renault. Nah, jadi dalam kasus ini aturan penjumlahan itu perbedaannya sama aturan perkalian. Jadi kalau aturan penjumlahan kan tidak bisa menggabungkan 2 kategori yang berbeda. Jadi misalnya kan ingin pergi ke pesta ulang tahunnya Rahmat, emang kan bisa menggabungkan antara Honda 1 dengan Lambo? Bisa Pak. Timer kan udah banyak. Ya, tapi itu kan suatu opsi yang mungkin tidak akan terjadi di dunia nyata ya. Maksudnya akan sulit direalisasikan. Jadi itu aturan penjumlahan itu kan tidak bisa menggabungkan 2 kategori dalam dalam satu kejadian. Jadi antara motor dan mobil kan hanya bisa pilih 1. Itu juga dengan Kito ini. Dia kan bisa di sini memilih 2 smartphone sekaligus, tapi kan di sini dia konteksnya ingin memilih salah satu smartphone aja, antara Xiaomi atau iPhone. Jadi kan pilihannya itu menggunakan aturan penjumlahan. Nah, untuk yang nomor Mamet dan juga kota-kota B ini jelas menggunakan aturan perkalian, karena itu bisa dikombinasikan. Emang bisa kita milih baju tanpa menggunakan celana? Bisa. Kalau pakai dress bisa. Ya, tapi Jawabannya bagus. tidak ada dress ya. Itu konteks soal. Begitu dia dari kota A kota B itu dengan panjang berbeda. Nah, mungkin soal ini kita bahas di sini ya. 4 menit lagi Pak istirahat. Oke, ini kita udah mau selesai. Diketahui ada 6 pilihan jalan. Betul. Ini siapa yang benar? Soalnya kayaknya belum ada yang benar ya soalnya ya. Ya, Bang. Jadi dari kota A, Itu cuma di kelas ini ya, Pak. kota B, B ke C. Dari A ke B berapa pilihan? 6, 6. B ke C? 8. 8. Terus apa lagi? Ada informasi nggak? Itu jika pulang dari kota ini pulangnya itu melalui ke kota A tapi pelajaran berbeda, Pak. Dia pengen ke kota C. Dari A pengen ke C, terus dia balik lagi ke A. Ya. Pelajaran yang berbeda. Itu menggunakan aturan perkalian. Betul kan Pak aturan perkalian. Tapi itu Keren sih itu. Keren sih. Itu hasilnya. Nah, jawabannya tuh apa? Kayak gini ya. Jadi dari A ke B dia ada 6 pilihan jalan dikali 8. B ke C 8. Nah, solusinya ada jawaban 8. Ya. 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 Terus dia kan pengen balik lagi ke kota A dengan melalui jalan yang Berbeda. Berarti dari C ke B dia ada berapa mesti pilihan jalan? Kan awalnya 8 nih. 7. Jadi 7 kan, kali 7 kali 5. 5. Oh. Nah, sama dengan berapa ini? Berarti 48 kali 35. Itu 4. Banyak. Nah, inilah hasilnya. Oh, ternyata. Ya, oke, paham semua? Tapi benar yang Bang ya saya. Aturan perkalian. Ya, ya benar. Setiap yang kamu ya. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai situ. Untuk pekerjaan rumah ya, silakan kalian scan di ini. Silakan kalian pelajari materi lebih lanjut. Ini ada media yang Bapak bikin ya untuk kaidah pencacahan. Jadi bisa kan eksplor di situ, ada kuisnya juga. Nanti diumumkan minggu depan. Oke? Oke, Pak. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Mantap. Yuk Mas Aska, coba apa yang kamu dapatkan ilmu pada pertemuan kali ini? Jadi pertemuan kita kali ini mendapatkan kaidah 2 kaidah yaitu penjumlahan dan perkalian. Apa itu namanya tadi awalnya? Tata-tata. Ya, Tidak pencacahan. kaidah pencacahan. Oke, mungkin Mas Jo pernah dengar Mas Jo? Kalau dari aku sih yes, Pak. Oh iya. Oke, mungkin itu saja bisa saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini, pagi atau siang ini? Sore. Pagi, Sore. Ya. Ya kan kita sudah banyak pelajaran. Ya, Ya mungkin bisa lebih banyak belajar lagi lebih ya supaya ulangan bisa dapat hasil maksudnya. Ya, oke Bapak akhiri pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.